Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat yang keempat sampai dengan 8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apa yang paling mudah dilakukan dalam kehidupan kita? Memuji orang, basa-basi dengan orang, atau menegur orang ketika orang tersebut melakukan kesalahan. Secara umum saudara, kita gampang memuji, apalagi basa-basi, tetapi seringkali tidak berani menyampaikan teguran. Kalaupun berani, pasti di belakang yang bersangkutan. Menjadi seorang pelayan dengan tugas memberitakan penghukuman Allah atas bangsanya sendiri tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi hukuman yang akan datang itu menggunakan bangsa musuh yang akan menyerang dan menjajah mereka. Sungguh ini merupakan hal yang amat sulit. Tetapi inilah yang dihadapi dan dialami oleh salah seorang Nabi Agung Yehuda yang bernama Yeremia. Dia merasakan sulitnya menerima tugas tersebut, apalagi ia masih muda dan belum berpengalaman. Tugasnya bukan untuk memuji, tugasnya bukan untuk memberi apresiasi, tugasnya adalah memberikan berita penghukuman kepada bangsanya sendiri dengan menggunakan bangsa musuh yang akan menyerang. Tentu ini sangat sulit. Namun justru Allah memilih dan memakainya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Allah memilih Yeremia sejak ia masih dalam kandungan. Pemilihannya berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Allah yang memilih juga menyertai dan menyertakan kuasanya. Kuasa untuk membangun kembali yang sudah punah. Dalam konteks ini adalah pohon badam di musim semi menandai berakhirnya musim dingin, akan Allah wujudkan melalui hukumannya. Dua petunjuk ini mengokohkan hal yang memang sulit, yaitu mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Tugas yang begitu berat, tugas yang nampak mustahil, yang diberikan kepada seorang nabi yang bernama Yeremia. Namun bersama Allah, hamba yang setia pasti mampu bagaikan kota dan benteng yang kokoh melawan semua musuh Tuhan. Kegentaran terhadap para musuh sama dengan tidak takut kepada Allah dan akan mendatangkan penghukuman. Allah mengutus Yeremia kepada umatnya. Allah menghendaki umatnya taat dan berserah penuh atas tugas serta panggilan yang telah ditetapkannya,
Dan Yeremia yang pada mulanya mengelak panggilan tersebut akhirnya diperlengkapi oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang berkata, "Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Saudara, kisah pemanggilan Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki rancangan serta panggilan yang unik bagi setiap kita untuk pekerjaan pelayanan. Ada yang menjadi pendeta, penatua, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, liturgis, singers. Ada juga yang menjadi panitia di dalam pembangunan. Saudara, kita semua dipilih dan Allah yang memilih kita untuk memenuhi tugas tersebut dalam membangun tubuhnya. Karena itu yang terpenting, saudara, mari kita memproses diri agar kita layak untuk dipakainya. Menjadi pelayan yang pergi ke tempat di mana Tuhan tempatkan dan memberitakan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Memang ada kalanya kita harus menegur, kita harus mengingatkan, kita harus memberitakan berita penghukuman. Namun ada kalanya juga kita harus memulihkan, kita harus membangun. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, untuk menjadi umat yang benar-benar hidup berdasarkan mau Allah. Percayalah, di balik segala kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, Allah memperlengkapi kita agar dapat melaksanakan tugas dan perutusannya di dunia ini, untuk berani menyaksikan nama Allah, murkanya terhadap dosa, dan kepeduliannya untuk mengubah dunia miliknya bagi segala kemuliaannya. Yang paling penting adalah sediakan hati kita, hidup kita, pikiran kita dipakai Allah untuk membangun tubuhnya dan bukan merobohkan gerejanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami melalui panggilan Yeremia. Betapa melalui panggilan ini kami diingatkan bahwa Allah memiliki rancangan serta panggilan yang unik bagi setiap kami untuk pekerjaan pelayanan. Ada yang menjadi pendeta, penatua, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, liturgis, singers, pemusik, termasuk juga yang menjadi panitia pembangunan, penerima tamu, sound system, multimedia, dan lain sebagainya. Semua itu Allah yang memilih untuk memenuhi tugas tersebut dalam membangun tubuhnya. Karena itu biarlah kami menyediakan hati kami, hidup kami untuk diproses Allah, supaya kami layak ketika Engkau pakai di dalam membangun tubuhmu, sehingga kami berani menyaksikan nama-Mu, berani menyampaikan murka-Mu terhadap dosa, dan berani juga untuk memberitakan kebenaran Tuhan, sehingga kami dipakai untuk membangun tubuh Tuhan, bukan menghancurkan, bukan merusaknya, ataupun juga merobohkannya. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rencana renovasi besar daripada gereja kami yang terus mengalami progres yang makin baik dan indah. Berdoa menyerahkan Tuhan bahwa pada minggu-minggu ini kami sedang berlutut dan berdoa untuk boleh turut ambil bagian di dalam pembangunan ini. Berapapun yang kami komitmenkan, itu berasal dari hati kami dan cinta kami kepada Engkau. Pimpin seluruh jemaat-Mu untuk bersama-sama berlutut untuk berdoa. Rumah Tuhan adalah rumah kita, rumah Tuhan adalah rumah-Mu, Engkau pula yang akan mencukupkannya. Dan demikian juga Tuhan, seluruh umat, biarlah ini menjadi momen untuk perjalanan kehidupan rohani, makin percaya, makin bersatu, makin kompak. Mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan, berdoa Tuhan untuk Bapak Bagio, Tuhan terus berikan kekuatan, bila iman dan pengharapannya bahkan makin percaya kepada Engkau. Demikian juga untuk AISU Inc, kira juga Tuhan tolong di dalam kehidupannya, bahkan dalam proses pemulihannya Tuhan, Engkau yang bekerja di situ. Engkau punya maksud dan rancangan yang indah yang mungkin hari ini belum diketahui, tetapi kami percaya bahwa ada maksud Allah yang sangat indah dan baik. Di dalam juga hamba-Mu berdoa untuk setiap keputusan yang diambil, biar akhirnya hikmat dari surga yang menyertai. Bahwa Naomi pun Tuhan
kesetiaannya, cintanya kepada Engkau, kasihnya sampai masa tuanya, itu menjadi teladan bagi setiap kami orang-orang muda untuk terus terikat kepada Engkau. Baik waktu masih anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai tua pun kami tetap setia kepadamu. Bobo Petong Siuyin juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan bersama dengan Aisiulan. Bila keduanya pun adalah orang yang Tuhan genggam erat hidupnya, makin cinta kepadamu. Suk Juan juga kami bawa dalam doa Tuhan. Tuhan tolong Suk Juan di dalam segala keterbatasannya, bila hatinya, cintanya kepada Engkau, imannya tidak pernah berubah. Demikian juga Koroni Tuhan, terus biarlah Koroni pun terus diproses Tuhan, untuk hatinya menjadi hati yang takut dan cinta akan Tuhan. Bersyukur juga untuk Bapak Sukatmin, untuk Ibu Komang Sari yang boleh makin pulih, makin sehat. Bahkan bersama-sama dengan kami Engkau berkati di dalam proses pemulihannya, untuk makin sehat dan kembali di dalam pekerjaan Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Lim Haipo kami doakan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Ibu Lim Haipo pun juga Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam iman, di dalam kesetiaan, di dalam pemulihannya. Ibu Pres yang ada di Malang, Tuhan kiranya Kau mengingat juga hatinya, cintanya kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri akan berkarya dan bekerja untuk memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.